saya Muslim dan akhirnya saya jadi murtadin. Sebelum itu saya mau cerita dulu. Di firman Tuhan ada seperti ini, dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Tuhan sudah mengenal aku sebelum aku dibentuk di dalam rahim ibuku, di dalam rahim umiku. Dan di Mazmur 139 berkata firman Tuhan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Mata Tuhan melihat selagi aku belum jadi anak, selagi aku jadi masih calon anak gitu ya. Dan dalam kitabmu dan dalam kitab Tuhan semua tentang saya tertulis. Di di Yesaya 65 dikatakan gini. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Dan aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak pernah mencari aku. Saya dalam hidup saya nggak pernah bertanya tentang Yesus, tentang Isa. Karena siapa saya orang cukup fanatik gitu. Maksudnya cukup nggak suka lah dengan orang yang di luar agama saya itu dulu. Dan saya nggak pernah cari-cari gitu loh. Ikut-ikut apa nanyain agama orang gitu, Yesus itu siapa atau apa ke gereja, enggak gitu, enggak pernah. Tapi Tuhan berkenan gitu untuk memberi petunjuk kepada saya di saat-saat, di detik-detik terakhir gitu ibaratnya, waktu saya dalam keadaan yang memang sudah putus asa. Jadi saya jelaskan di sini dulu, nama saya Iis Ismawati. Saya lahir di Kampung Cisepan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi. Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus ada Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menyelamatkan aku dari penyakit gila ibaratnya. Kalau dia nggak tolong aku tepat waktu, aku nggak pernah tahu saat ini mungkin aku nggak ada. Dan aku nggak pernah ketemu dengan Bapak Ibu semua yang ada di channel ini, yang menyaksikan acara ini. Nggak pernah tahu. Mungkin Iis sudah telanjang di jalanan, atau mungkin Iis sudah mati terkubur gitu. Jadi saya nggak pernah tahu. Tapi syukur kepada Allah yang saya sembah di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang menolong tepat pada waktunya. Dia Allah yang telah menulis bakal hidup saya akan seperti apa. Dia semua itu tertulis di dalam buku kehidupan dia. Dan saya bersyukur untuk itu. Terima kasih. Saya percaya bahwa kuasanya yang dahsyat akan lebih lagi dia nyatakan, bahkan dia demonstrasikan buat orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus hidup. Saya bilang Bapak Ibu, kalau saat ini mungkin ada yang menyaksikan channel ini, ada yang mendengar kesaksian saya, mungkin sudah putus asa, sudah ngerasa bahwa tidak ada lagi harapan, mungkin seakan-akan semuanya sudah selesai, tinggal nunggu waktu. Hei, hayo, bangkit, lihat ke atas. Di atas, di surga ada Allah yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin buat manusia. Dia lakukan. Dia Allah yang terlalu hebat. Dia Allah yang terlalu dahsyat. Yang segala pekerjaannya, segala apa yang dipikirkannya, kita nggak pernah tahu. Kalau Bapak Ibu sekarang lihat Iis yang seperti ini, itu hanya satu. Karena siapa? Karena kemurahan dia. Karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Karena kemurahan, kebaikan, kehebatannya dia. Kuasanya yang bekerja di dalamku. Sangat dahsyat. Makin hari aku makin cinta dengan Tuhanku. Karena dia Allah yang membimbingku sampai saat ini. Ketika aku bingung untuk mengambil keputusan, dia Allah yang hadir dengan hikmat-hikmat yang tidak terduga. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup aku. Aku percaya bahwa ketika Tuhan memanggil aku dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib, untuk menyaksikan, mendemonstrasikan kuasa-Mu di dalamku, supaya semua mata boleh melihat, bahkan setiap lidah boleh mengakui, setiap lutut bertelut dan mengaku bahwa Engkau Yesus
adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat ya kalau Tuhan sudah bekerja bagi kita. Saudara-saudara, apakah ada manusia yang dapat menghalangi? Apakah ada manusia yang bisa untuk membatasi Tuhan? Tidak bisa. Kesaksian dari Sukabumi ini akan memberikan atau membuka pikiran saudara bahwa kebenaran Allah yang benar itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang terbeban dengan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di kota kami, Bapak Ibu dapat mengirimkan dukungan dananya di nomor rekening yang tertera di atas ini. Setiap bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara akan kami pakai untuk pembangunan gedung gereja dan pusat pelatihan penginjilan di kota kami. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyaksikan kesaksian berikut ini. Terima kasih, selamat malam buat semua. Salam sejahtera buat kita semua juga. Assalamualaikum. Mungkin buat sahabat-sahabat muslim yang menyaksikan channel ini, kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh berjumpa dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kita bersyukur. Terima kasih banyak kepada Tuhan. Sebelum saya menceritakan kisah saya muslim dan akhirnya saya jadi murtadin. Sebelum itu saya mau cerita dulu. Di firman Tuhan ada seperti ini, dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Tuhan sudah mengenal aku sebelum aku dibentuk di dalam rahim ibuku, di dalam rahim umiku. Dan di Mazmur 139 berkata firman Tuhan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Mata Tuhan melihat selagi aku belum jadi anak, selagi aku masih calon anak gitu ya. Dan dalam kitabmu dan dalam kitab Tuhan semua tentang saya tertulis. Di Yesaya 65 dikatakan gini, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku, dan aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak pernah mencari aku. Saya dalam hidup saya nggak pernah bertanya tentang Yesus, tentang Isa. Karena siapa saya orang cukup fanatik gitu. Maksudnya cukup nggak suka lah dengan orang yang di luar agama saya itu dulu. Dan saya nggak pernah cari-cari gitu loh. Ikut-ikut apa nanyain agama orang gitu, Yesus itu siapa atau apa ke gereja, enggak gitu, enggak pernah. Tapi Tuhan berkenan gitu untuk memberi petunjuk kepada saya di saat-saat, di detik-detik terakhir gitu ibaratnya, waktu saya dalam keadaan yang memang sudah putus asa. Jadi saya jelaskan di sini dulu, nama saya Iis Ismawati. Saya lahir di Kampung Cisepan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi. Saya dilahirkan dari seorang ibu yang sederhana, yang tidak juga berkecukupan. Saya dibesarkan juga bukan oleh karena tekanan harus ini, harus itu terhadap agama, tidak. Ibu saya, umi saya cukup santai, rileks ngelihat anak-anaknya ya. Kalaupun saya sholat itu dari kecil itu karena kesadaran saya. Dan kalau ngaji itu memang satu kebiasaan di kampung, anak-anaknya setelah lepas maghrib itu pasti semuanya ngaji. Jadi dengan berjalannya waktu, saya tumbuh jadi anak yang gede biasa gitu, main sampai umur 13 tahun saya di kampung. Nah setelah 13 tahun saya pergi ke Jakarta merantau. Karena keluarga saya bukan keluarga yang berkecukupan, bapak saya kurang bertanggung jawab. Jadi akhirnya saya lah yang sebagai anak yang paling besar yang harus membantu ibu saya untuk menjadi tulang punggung. Saya kerja di Jakarta sendiri, berjuang sendiri, dan saya bisa bergaul dengan siapapun. Hanya yang saya bingung, saya nggak tahu di dalam pertumbuhan saya itu, entah itu kepercayaan, itu saya tumbuh jadi orang yang fanatik. Fanatik dalam arti saya bukan orang yang pinter. Ya seperti yang saya bilang tadi bahwa orang tua saya tuh nggak nekenin kamu harus sholat, kamu harus ini, kamu harus itu, masukin ke pesantren atau apa, enggak, karena nggak punya duit gitu. Tapi saya tumbuh dengan seperti itu, entah itu karena apa gitu, mungkin karena pergaulan atau apa, sehingga saya nggak suka dengan orang-orang yang di luar Muslim. Saya bisa nyiriin gitu, modelnya seperti ini,
mukanya yang wajahnya tuh yang seperti ini pasti Kristen gitu. Itu saya bisa ngecap orang seperti itu gitu. Nah tapi di sisi lain, di dalam hati batin saya yang paling dalam, saya masih sholat walaupun saya nggak tekun-tekun amat. Saya bisa ngaji walaupun hanya sekedar gitu, nggak dalam-dalam amat gitu. Cuma di sisi batin saya yang paling dalam, saya takut mati. Takut saya mati. Sampai dalam hati saya berpikir gini, sampai hari ini saya nggak pernah ngomong ke siapapun karena ini cuma ngomong ke diri saya sendiri. Ada kerabat saya yang jauh, dia rajin sholat banget. Dia rajin banget dalam agamanya, sampai saya berpikir, apa saya bisa gitu nebeng keselamatan sama dia gitu. Sama sanak, sama famili saya ini yang agak jauh. Karena saya takut banget sama mati gitu. Saya ngebayangin mati itu gimana, karena saya sadar saya bukan manusia yang benar. Saya bukan manusia yang berdosa. Bukan manusia yang benar, bukan manusia yang hidup tanpa dosa. Gitu. Jadi saya takut banget mati. Nah, berjalannya waktu sampai di umur berapa gitu ya, saya ketemulah dengan suami saya, calon suami saya waktu itu. Umur sekitar 23 kali ya. Saya ketemu dengan calon suami saya. Suami saya kebetulan Kristen secara KTP karena dia keluarganya Chinese gitu ya. Nah, saya sering kali tanya gitu sama dia, sama suami saya. Saya bilang di Kristen itu ada surga sama neraka enggak sih gitu. Karena saya takut mati gitu. Tapi dia selalu jawab nggak tahu, dia bilang gitu. Tiap kali saya tanya dia bilang selalu nggak tahu gitu. Jadi Tuhan itu tahu gitu. Apa yang akan terjadi dan apa pergolakan yang ada di dalam hati saya itu dia tahu banget. Walaupun saya secara manusia, saya bukan orang yang lembut ya, bukan orang yang nerima apa aja gitu, enggak orangnya. Ketika memang orang ngasih satu masukan buat saya nggak masuk akal, itu bisa saya gulik itu sampai benar-benar itu jawaban itu masuk akal gitu. Jadi benar saya akhirnya dengan singkat waktu, akhirnya saya punya rencana nikah dan saya bilang sama suami saya nggak memaksa untuk dia masuk Islam. Silahkan saja kalau memang mau kamu di Kristen, kita masing-masing. Tapi ternyata suami saya ikut saya gitu. Dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, kita nikah gitu ya, berapa nikah 98 sampai kita dengan berjalannya waktu, dengan kita punya keluarga yang bukan bagus-bagus amat, tapi kita juga nggak rukun-rukun amat gitu loh. Maksudnya ya selalu konflik ya ada gitu. Nah, karena suami saya juga nggak ada kerjaan waktu itu, nggak punya kerjaan. Jadi dia tuh ngojek. Ngojek bukan dengan motor sendiri, tapi motor boleh pinjem, boleh sewa gitu. Karena kita nggak boro-boro beli motor gitu, saking susahnya hidup gitu ya. Anak saya waktu itu masih kecil, dan saya nggak tahu kalau suami saya itu di pangkalannya itu mungkin suka minum, suka judi. Karena kalau habis minum sih memang kecium. Kalau pulang gitu di bajunya tuh agak sengir-sengir bau gitu. Cuma kalau saya tegur kan galakan dia gitu. Jadi ya sudah cari aman aja gitu. Biarin aja. Dan ternyata setelah dia begitu, dia sering kali begitu. Akhirnya satu kali kayaknya dia minjem uang sama rentenir. Minjem uang sama rentenir, terus dia baik-baikin saya, dia beliin saya TV. Beliin saya TV, terus nggak tahu sisanya dipakai sama dia buat apa. Dia pergi, tapi itu nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Sampai satu hari ya biasa gitu. Maksudnya ya nggak terlalu panik lah. 2 hari, ini orang kok kemana gitu. 3 hari, mulai panik, mulai gelisah gitu. Saya mikirin jangan-jangan dia dibunuh orang gitu. Jangan-jangan dia dimatiin orang. Jangan-jangan dia diapain orang gitu. Terus dia mati terus dibuang ke got lagi. Aduh, ngebayangin di situ kayaknya saya semakin kayak cemas kayak gimana gitu. Udah akhirnya karena ya masih belum terlalu ini jadi simpel aja begitu, masih agak bisa terkendali pikiran saya. Nah, akhirnya sampai di seminggu kok nggak pulang juga. Saya nengok ke kanan ke kiri gitu sampai leher ini terasa panjang gitu. Saking nengok dia kanan kiri gitu, mana tahu dia pulang gitu ya. Kok nggak pulang-pulang juga sampai 10 hari. Ini mulai ini kacau nih pikiran, maksudnya hati ini mulai banyak
inilah kayak pertentangan, pertanyaan apa segala macam. Gimana ini segala macam, takut dia kenapa-napa atau apalah segala macam. Ayah bikin kayak adalah orang-orang gitu tetangga yang ngasih masukan. Coba pergi gitu ke orang pinter gitu. Akhirnya saya pergi ke orang pinter, dikasih Arab gundul ya, disuruh tempel di pintu. Arab gundul saya nggak ngerti bacanya. Kalau Arab-Arab biasa mungkin masih bisa lah, yang ada apa titik ininya segala macam gitu saya masih bisa. Tapi kalau Arab gundul itu kayaknya saya nggak bisa banget gitu, nggak bisa sama sekali. Udah saya tempel aja di pintu, kata orangnya ntar juga pulang gitu. Ya udah saya nungguin aja gitu, ya itu sampai pegel leher, nengok lagi kanan kiri nungguin, nggak ada, nggak pulang-pulang juga. Sampai 10 hari, 11 hari, mulai orang pada kasih masukan, udah pergi ke dukun gitu. Saya ikutin lagi pergi ke dukun. Pergi ke dukun, ya suruh ngelakuin biasa ritual apa lagi gitu segala macam. Sampai akhirnya nggak ada hasil, pergi lagi ke dukun. Mulai suruh tabur garam, panas-panas bolong gitu, siang bolong itu suruh tabur garam di atas genteng. Suruh tabur garam, udah saya kerjain, saya lakonin. Itu pun sama, nggak ada hasil, nihil gitu. Tapi ini saya masih masih biasa lah, belum terlalu ini banget gitu. Masih agak gede lah rasanya gitu, percaya diri masih agak gede. Masih apa pikirannya masih normal, masih bagus gitu. Sampai ke hampir setengah bulan nih, kok orang bener-bener kok nggak ada. Saya nggak kerja, posisi anak saya masih kecil, masih umur bangsa 3 tahun, atau mungkin saya 99, dia lahir 22, ya mungkin masa 3 tahun ya. Terus saya di situ mulai kalut, mulai bingung. Saya harus gimana gitu? Mau bayar kontrakan gimana? Nah, terus buat hari-hari gimana gitu? Itu mulai berkecamuk di pikiran saya, mulai bikin kacau lah pikiran-pikiran itu. Orang bilang jalan pergi lagi ke dukun gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu tanya kok bisa punya duit ke dukun. Saya punya karena kadang-kadang saya suka datang ke ipar saya suka dikasih untuk naik kopaja. Saya kumpulin, saya nggak pernah mau naik kopaja, saya jalan kaki tuntun anak saya supaya dengan maksud saya bisa ketemu suami saya di jalan. Itu saya nggak pernah mau naik kopaja. Dan itu yang saya pakai ke dukun gitu. Ada lagi tetangga, udah pergi lagi ke dukun, pergi lagi. Ya sampai keberapa kali dukun itu bilang gini, di depannya dia itu ada baskom, isinya itu air sama kembang. Terus saya kan tanya, Pak, kenapa gitu? Katanya setelah saya tabur garam, setelah ini, setelah itu gitu, suami saya bakal pulang. Kok nggak ada gitu? Terus dia lihat tuh di baskom itu ya, di depan dia tuh yang ada bunga-bunga, air sama bunga-bunga itu. Terus dia bilang gini, tuh suami kamu ada di stasiun kota sama temennya 2 cowok, orang Chinese, 1 cewek, orang Cirebon, rambutnya sebahu segini, dia bilang. Terus namanya siapa waktu itu dia sebutin. Masa sih Pak, saya bilang. Coba aku lihat gitu. Dia nggak boleh saya lihat. Dia nggak boleh. Nah terus udah gitu, ya sudah gitu. Nah terus dia bilang gini, kamu sekarang mau terima mentah apa mateng? Kata dia gitu. Saya tanya sama dia, terima mentah apa mateng? Apa Pak maksudnya? Dia bilang suami kamu ada di kota dengan si ini. Kalau kamu mau terima mentah, dia bilang kamu cari sendiri. Kalau kamu mau terima matang, kamu duduk manis di rumah, tahu-tahu suami kamu pulang. Saya pikir kemarin aja dia bohong gitu kan, nggak pulang suami saya. Ya mendingan saya cari sendiri stasiun kota, saya tahu kok gitu. Nah, dengan singkat waktu lah ceritanya saya pulang dari rumah dukun itu malam, biasanya kalau pergi ke dukun itu malam. Jadi saya bilang sama temen suami saya, terus sama tetangga saya bilang sama mereka, saya mau cari suami saya. Dia ada di stasiun kota, saya bilang kata si bapak itu. Tapi teman suami saya itu namanya Bang Bidin, dia nggak kasih. Karena saya katanya perempuan, dalam keadaan stres, dalam keadaan goyah pikirannya. Terus anak saya sendiri. Ntar kalau saya nggak pulang, suami saya nggak pulang, anak saya mau sama siapa? Itu masih kepikir juga sama saya, masuk akal gitu, masih mengiyahkan lah saya. Biar aja saya yang cari gitu. Ya udah akhirnya si Bang Bidin itu yang pergi cari. Saya tunggu. Boro-boro kita bisa tidur kan, emang nungguin itu sampai gimana? Sampai di jam 1 malam dia pulang.
ketok-ketok pintu. Aku lihat terus langsung mata saya langsung belalak, mana gitu. Terus dia ngomong lemes, nggak ada Is, dia bilang gitu. Nggak ada, dia bilang. Sudah gitu, udah hati ini udah mulai ciut mengecil, udah mulai rasa itu udah mulai gimana ya di dalam batin sini. Akhirnya dengan besok masih berlalu lagi, udah mulai pikiran udah mulai kacau, makin kacau. Rasanya udah malas ketemu orang, mandi juga udah nggak pernah. Karena kalau kena air itu, kalau nyentuh air itu rasanya dinginnya kena air. Kalau kata orang sih kayak orang sakau, padahal saya juga nggak tahu sakau itu kayak apa. Cuman dia bilang kayak orang sakau, kalau itu kena air tuh dingin banget. Jadi dingin, jadi saya nggak pernah mandi. Bodo amat, badan udah nggak pernah diurus. Juga fokus itu cuma sama suami, kapan dia pulang, kapan dia pulang. Nah, setelah itu di dalam pikiran saya, jadi selalu berkecamuk apa yang ditambah juga dengan rentenir yang datang, yang uangnya dipinjam itu dia sering kali datang nagih gitu. Udah saya bilang saya nggak punya duit gitu, karena saya bukan orang kerja, saya nggak kerja, saya di rumah gitu. Saya nggak ngapa-ngapain, saya di rumah gitu. Jadi ditambah pikiran saya. Akhirnya orang bilang suruh pergi lagi ke dukun. Suruh pergi lagi ke dukun. Kali ini saya disuruh manggilin dia. Saya punya temen, rumahnya tuh agak lebar gitu ya, ada pekarangan kayak kebun. Itu saya disuruh sama dukun itu manggil-manggil suami saya di dandang panas. Jadi teman saya itu punya dandang yang biasa masaknya tuh orang kampung pakai kerucut. Jadi dandangnya kan cukup tinggi ya, yang dari tembaga itu. Itu dia masak air di situ, di luar itu pakai kayu, ngebul-ngebul itu panas-panas banget mendidih itu, kepala saya diginiin. Suruh panggil, suruh teriak suami saya. Panasnya luar biasa. Saya teriak-teriak di situ panggil suami saya. Itu nggak ada juga. Nggak berhasil juga. Sampai akhirnya, terakhir satu kali, orang bilang, udah pergi lagi deh coba ke sana. Saya pergi lagi, ke dukun lagi. Saya tanya kok nggak ada gitu. Nggak ada lagi untuk harapan untuk suami saya pulang. Seakan-akan semuanya sudah selesai. Saya bilang ini gagal, itu gagal. Semuanya nggak pernah ada hasil. Jadi di dalam pikiran saya makin hari, udah setengah bulan lebih, hampir sebulan gitu, udah hanya sampai 3 minggu. Jadi di pikiran saya itu cuma ada tuh, aduh kalau ngelihat air bak penuh gitu ya, air bak penuh di kamar mandi. Yang kepikiran apa? Saya lelepin aja anak saya ke situ. Jadi kepikiran sama saya, kalau saya lagi sendiri malam-malam saya nggak bisa tidur, saya lihat ke atas, lihat-lihat ke sekeliling. Kalau ada tali saya pasang di situ gitu. Kayaknya enak digantung kalau digantung gitu. Terus saya suka mikir ya, kalau motong ini tuh rasanya gimana, enak kali ya gitu. Jadi pikiran-pikiran di pikiran saya itu bukan lagi pikiran orang waras. Pikiran-pikiran yang udah pikiran di iniin sama pikiran-pikiran yang nggak jelas, pikiran yang karena keputusasaan, pikiran orang kecewa, pikiran orang yang ngerasa tidak ada lagi harapan. Itu saya. Sampai akhirnya saya mengambil keputusan untuk udah gitu. Kayaknya udah nggak tahu lah ibaratnya. Sekarang mau maju kemana lagi, mau mundur gimana gitu. Dan saya waktu kejadian itu saya masih sadar. Saya sholat masih, saya kerjain. Tengah malam saya nggak bisa tidur, saya masih tahajud. Saya sholat tahajud. Tapi di dalam hati saya tuh nggak pernah ada rasa gimana tentrem, ayem gitu, itu nggak pernah ada. Jadi di hati saya tuh selalu bergejolak, panas. Jadi kayak rasanya tuh kayak apa ya? Pokoknya kalau nggak bisa ngebayangin lah sekarang saya udah kayak rasanya tuh nggak enak banget gitu ya. Akhirnya saya ngerasa bahwa udahlah gitu.
Dan seringkali saya bengong, saya udah malas banget kumpul sama orang gitu karena kontrakan saya terbuka, jadi banyak orang kadang-kadang di depan gitu ya, duduk-duduk santai. Itu saya udah nggak kepengen saya gaul duduk-duduk sama orang gitu, udah menyendiri. Dan terkadang kata orang di mereka ngelihat saya tuh suka senyum-senyum sendiri katanya. Saya sih nggak tahu ya, saya nggak merhatiin diri saya sendiri gitu. Katanya suka senyum-senyum sendiri gitu. Jadi udah dari situ, karena ke dukun saya nggak ada hasil, kemana saya nggak ada hasil, akhirnya diem dengan perasaan yang berkecamuk, nggak jelas, rasa pengen nangis, pengen marah, pengen teriak, pengen apa tapi nggak berdaya gitu, nggak berdaya. Sampai di satu titik saya ngerasa kayak selesai habis gitu ya, nggak ada lagi harapan buat saya. Begini nggak ada jalan, begitu nggak ada jalan. Akhirnya di satu malam udah mau nyampe ke sebulan ceritanya, udah mau nyampe ke sebulan. Saya punya pikiran, saya titip aja anak saya gitu. Anak saya udah tidur, udah malam, udah tidur. Saya titip aja gitu ke sebelah gitu. Saya nitip ke sebelah. Biarin saya pergi gitu. Saya pergi mau cari ayahnya sampai ketemu, pokoknya saya baru pulang. Nah, saya titiplah anak saya ke sebelah. Saya bilang saya mau pergi cari ayahnya. Mereka sih bilang jangan gitu, karena kasihan anaknya sendirian gitu. Saya bilang biarin aja. Nanti saya bilang saya pasti pulang. Saya pasti pulang dengan ayahnya gitu. Nah, tiba-tiba saya mulai jalan, itu belum begitu jauh dari tempat tinggal saya. Itu mungkin kira-kira berapa ratus meter. Di situ ada lapangan kosong, gelap gitu ya. Karena malam sekitar mungkin jam 10-an lah. Malam gitu gelap. Tiba-tiba di dalam hati saya dibilang berhenti. Walaupun otak saya lagi kacau, galaunya kayak begitu, itu saya masih mikir, ini tempat gelap. Saya disuruh berhenti, saya suruh ngapain? Mau ngapain berhenti gitu. Tiba-tiba di dalam hati saya ada yang bilang, ngedorong dan ngomong gitu, telinga saya tuh denger. Masuk dia bilang. Saya lihat ada telunjuk yang nunjuk dengan kata-kata yang ditekan gitu. Masuk dia bilang. Saya masih bengong di situ. Masuk. Saya nggak kenal dengan orang itu. Saya nggak tahu itu rumah siapa gitu. Mau ngapain lagi malam-malam masuk rumah orang. Itu di pikiran saya masih ada seperti itu. Tapi di sini saya terus memberi perintah, merintah gitu. Neken banget ngomongnya. Terus ada telunjuk itu masuk dia bilang. Karena kayak sedikit dipaksa, akhirnya saya masuk juga. Bukan masuk, ketok dulu sebenarnya, ketok gitu ya. Karena udah malam kan. Saya ketok pintunya, akhirnya yang keluar itu anaknya. Dia tanya saya karena memang saya nggak kenal. Dia bilang, Mbak mau cari siapa? Saya bilang saya mau cari tante. Nah, dipanggilin lah tantenya. Tantenya keluar. Terus dia tanya saya. Dia bilang, kamu siapa? Ada apa? Kamu dari apa? Kamu siapa? Dari mana? Dan ada apa ke sini? Terus saya kenalin, saya bilang nama saya Iis. Saya kasih tahu tempat tinggal saya. Ada apa ke sini? Itu yang satu kata yang keluar, yang saya yakin itu bukan dari mulut saya sendiri. Itu pertanyaan yang bilang, tante, doanya orang Kristen itu seperti apa sih? Itu yang gak pernah saya pikir. Boro-boro kepikir gitu, terlintas aja tuh gak pernah gitu, kebayang aja gak pernah gitu. Itu kenapa saya bisa masuk, tiba-tiba saya tanya, tante doanya orang Kristen seperti apa? Orang Kristen seperti apa? Akhirnya tante itu dengan, dia balik nanya, kamu lagi dalam masalah? Iya, saya bilang gitu. Terus dia tanya saya, kamu sudah sholat? Sudah. Kamu sudah tahajud? Sudah. Dia ajak saya masuk, dia ajak saya duduk. Dia mulai cerita sama saya. Dulu mah saya nggak bisa ngomong tenang begini, Bapak Ibu semua. Saya nangis, sambil ngomong itu nangis. Saya akhirnya diajak duduk, diceritain. Kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa.
yang sudah jatuh ke dalam dosa. Berdoa tanpa melalui Isa. Dulu dia ingin sama saya itu Isa. Itu nggak akan nyampe. Karena di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di situ bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tantenya tanya kenapa, dia bilang, dia tanya, terus dia jawab sendiri. Karena pelanggaran Adam dan Hawa. Adam telah melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan, yaitu makan buah kulbi. Yang tadinya katanya hubungan manusia tuh seperti kamu sama saya begini bisa berhadap-hadapan. Tapi karena pelanggaran yang Adam lakukan, karena pelanggaran yang Adam kerjakan, akhirnya jadi ada dosa di antara kita, di antara saya dengan Allah, di antara manusia dengan Allah. Jadi di situ butuh satu jembatan yang harus kita injak untuk kita sampai kepada Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menjadi jembatan yang bisa kita injak? Yaitu Isa, Yesus yang mati di kayu salib. Dan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa di kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Dia, tantenya bilang. Dianya itu huruf besar. Kamu tahu siapa Dia? Yesus. Bapak Ibu percaya tidak? Waktu saya diceritain seperti itu dari ujung kepala saya, ujung rambut saya ini, nyampe ke ujung telapak kaki saya, itu dinginnya luar biasa, kayak orang dibasuh air es, dingin banget. Walaupun air mata saya tetap berlinangan, saya nangis. Dia kasih saya ilustrasi, karena dia sendiri, tante itu sendiri, dia bilang, kamu punya anggapan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia jelaskan kepada saya pakai ilustrasi. Seperti yang Pak Yunus kemarin cerita ya. Bahwa Allah itu berkuasa untuk jadi siapa aja dia bisa. Ibarat seorang presiden mau jadi pengemis. Dia tinggal turun pakai ganti baju, pakai compang-camping, pakai topi yang bisa nutup muka. Dan dia bisa duduk di tempat emperan. Bisa jadi pengemis. Sedangkan pengemis tidak akan pernah bisa untuk jadi presiden karena dia nggak punya wewenang, nggak punya kuasa. Jadi Tante Lan bukain sebegitu rupa kepada saya. Dia ceritain banyak hal tentang Injil. Dan puji Tuhan, setelah dari situ, setelah saya didoain, didoain, itu saya tenang. Yang tadi saya ngerasain seperti disiram air es, itu hati saya pun ikut tenang. Hati saya ikut tenang, dan setelah itu saya bisa pulang. Tantenya suruh pulang karena ada anak saya di rumah sendirian. Akhirnya saya nggak jadi cari suami saya. Hanya sampai di rumah Tante Lan itu. Mungkin kalau Tante Lan sekarang lagi nonton, Tante, saya pulang, yang biasanya malam nggak pernah bisa tidur. Karena pikiran saya nggak pernah duduk di tempatnya. Selalu melayang entah kemana. Malam itu saya bisa tidur. Malam itu saya bisa tidur pules. Dan besoknya saya udah mulai bisa aktivitas, bebenah rumah. Saya udah mulai mandi. Karena selama ini saya nggak pernah mandi. Rambut saya itu sampai gimbal. Saya udah mulai mandi. Bebersih, saya potong rambut. Iin, kalau kamu yang motong rambut aku, dia nanya udah berapa lama saya nggak keramas. Karena rambut saya udah lengket, gimbal, sama debu. Dan sekarang saya jadi teman sama Iin. Saya bersyukur. Dan itu kejadian hari Kamis, kalau nggak salah. Hari Minggunya, saya ikut ke gereja. Saya ikut ke gereja sama Tante. Tante pergi duluan karena Tante Lan itu, karena beliau seorang pendoa syafaat ya. Jadi perginya pagi, saya nyusul, disusulin, dianterin sama ponakannya. Saya nyusul ke gereja. Saya begitu masuk gereja, seorang seumur-umur gitu. Saya nggak pernah masuk gereja, boro-boro masuk gereja gitu. Kayaknya saya dekat sama orang Kristen aja kayaknya gimana gitu rasanya gitu. Karena saya ngerasa agama Islam tuh paling sempurna. Padahal saya juga nggak tahu kesempurnaannya itu di mana gitu. Saya nggak tahu. Karena
ya saya fanatikan, saya bukan karena saya pinter gitu, bukan karena saya jago gitu, bukan karena saya sekolah tinggi, tapi fanatik hanya mungkin karena kata orang gitu. Udah, singkat cerita saya masuk gereja, ikut ibadah. Begitu ikut ibadah, mulai lagunya itu mulai dinyanyiin. Lagunya tuh begini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekarang saya bisa nyanyi tanpa mengeluarkan air mata ya. Walaupun rasanya dalam hati kayak ngingetin ke masa lalu. Tapi ini lagu adalah lagu kenangan yang ketika pertama kali saya masuk gereja, pertama kali saya ikut ibadah, lagu ini yang dinyanyikan. Dan ketika lagu ini dinyanyikan, saya seperti orang yang gak berdaya, gak bisa berkata-kata untuk membuka mulut saya ikut nyanyi, dan badan saya terasa lemes semuanya. Yang ada itu cuma air mata dan ingus saja yang banjir, yang nangis gitu ya. Nangis sampai beleleran ingus kemana-mana itu. Benar-benar lagu ini Tuhan pakai untuk menyentuh saya, Tuhan pakai lagu ini untuk memulihkan hati saya, Tuhan pakai lagu ini untuk menjamah hati saya, Tuhan pakai lagu ini untuk membasuh gitu ya hati saya yang terluka oleh karena tingkah laku suami, perbuatan suami. Lagu ini Tuhan pakai gitu untuk ngebiles gitu ya, untuk benar-benar dia pakai untuk membersihkan gitu serpihan-serpihan luka-luka yang kemarin ada gitu. Begitu lagu ini selesai gitu, singkat cerita kita selesai ibadah, itu saya pulang dengan sukacita, saya ngerasa bahwa ada satu kemenangan gitu dalam hati saya, satu kebebasan gitu dalam hati saya, dan saya percaya mulai detik itu gitu, dan saya sampai ada rasa haus. Hari Minggu adalah hari yang saya tunggu gitu, karena saya rindu banget untuk ibadah. Hari Minggu adalah hari yang saya nanti-nantikan gitu. Jadi saya nunggu seminggu itu berasa lama gitu, karena saya kepengennya ke gereja gitu. Pengen nyanyi gitu, pengen berdoa, pengen seperti itulah gitu. Karena saya ngerasa Tuhan pulihkan saya di situ gitu. Tuhan benar-benar sembuhkan saya gitu. Nah, singkat cerita udah selesai di situ, akhirnya saya pulang, jalanin kehidupan biasa. Saya nggak lagi fokus ke suami, nggak terlalu fokus ke suami. Saya kebetulan sama tantelan itu nggak putus sampai di situ. Gitu, cuma sampai di situ. Akhirnya saya dimuridkan sama tantelan karena rumahnya deket. Tantelan itu kan juga punya usaha ya, punya otak-otak, jadi bikin otak-otak gitu. Jadi setiap hari saya ke rumahnya. Setiap hari saya bawa anak saya ke rumahnya, jadi nggak ada waktu untuk saya di rumah sendirian. Saya selalu ke rumah tantelan. Dan kalau udah saya ke rumah tantelan, itu tiap hari diguyurin firman. Jadi disiramin firman gitu. Jadi saya yang hatinya udah mulai pulih, udah sembuh gitu. Terus sama tantelan terus firman itu dijejelin. Pokoknya setiap kali datang dijejelin, dikasih firman lagi. Ngomongnya tuh nggak pernah lepas jauh dari firman gitu ya. Udah setelah itu seminggu suami saya pulang gitu tanpa saya
utak-atik saya pergi kemana lagi, enggak, suami saya pulang gitu ya. Udah selesai ini. Selesai part 1 gitu. Tapi kejadian ini berulang-ulang sampai 5 kali kali ya, 5 kali kejadian. Dan kejadiannya itu 3 tahun sekali. 3 tahun, pokoknya ketemu 3 tahun itu mesti kejadian. 3 tahun mesti kejadian. Jadi pas kejadian kedua masih boleh ya saya saksikan, karena itu juga satu hal yang luar biasa, Tuhan bekerja, dan saya lihat perbedaan ketika saya sebelum di dalam Tuhan Yesus, dan setelah saya di dalam Tuhan Yesus, itu perbedaannya jauh banget. Itu yang kedua ini adalah waktu suami saya waktu itu memang sudah kerja sebagai mandor ya waktu itu. Ya itu kehidupannya memang dia mungkin di luar itu ya begitu, suka judi, suka apa gitu. Jadi pertama sebulan 2 bulan jujur gitu dalam hal keuangan, gaji dikasih ke saya, bonus dikasih ke saya. Tapi lama-lama gitu mulai hidupnya tuh mulai nggak jelas lagi, mulai begitu lagi. Jadi kalau saya tanya waktunya gajian kan saya tanya lah, namanya saya kan nggak kerja gitu kan. Jadi saya ya ngandelinnya dari suami. Saya nggak kerja, saya minta gitu, maksudnya udah gajian belum gitu. Belum, dia bilang gitu. Gaji belum keluar, terus bonusnya gimana? Udah keluar. Enggak, dia bilang belum gitu. Itu berulang kali. Sampai satu waktu biasanya dia pulang kerja itu pulang jam 7 paling malam pulang ke rumah ya. Ini satu waktu kok saya tunggu-tunggu kok nggak ada. Nggak pulang-pulang gitu. Saya mulai cemas lagi. Cemasnya bukan apa, di pikiran saya, di kepala saya itu takutnya itu dia diapa-apain orang gitu, terus dia dibunuh, terus dia dibuang begitu aja. Itu kekhawatiran saya, kecemasan saya tuh itu gitu. Jadi saya tungguin kok nggak ada gitu ya. Tapi saya di dalam jeda waktu nunggu suami saya pulang, saya nggak diem tanpa ada yang saya kerjain. Saya baca firman gitu. Terus waktu sekitar jam 3 gitu ya, karena itu kontrakan saya masih kecil. Dan juga saya di atas kontraknya. Jam 3 pagi itu terasa saya pengen pipis. Gitu, kamar mandi kebetulan di luar, jadi saya keluar gitu kan. Saya nggak pernah nyangka kalau di luar kamar saya itu suami saya tuh kayak duduk kayak pakaian kotor yang nggak kepake gitu lah. Dia kusut, dia kumel, dia dekil, dia bau gitu. Saya cuma bilang, kenapa nggak masuk kamar? Saya cuma gitu. Terus dia kayak orang habis melakukan salah terus minta dikasihani kayak begitu. Terus saya bilang, dia masuk gitu. Akhirnya masuk, kita ngobrol lah gitu, maksudnya ngomong gitu ya. Tapi karena dia cerita gitu kan, cerita duitnya yang selama ini gaji memang dia sudah terima tapi dihabisin gitu. Buat judi, buat segala macam, dan bonus pun juga sama gitu. Saya nada tinggi, agak agak kesel gitu kan, marah gitu. Nah, marah, anak saya terbangun, dia duduk gitu ya. Mungkin karena dengar mama papanya beribut gitu ya, akhirnya dia bangun. Kontrakan saya tuh sekamar, jadi masak tidur di situ, otomatis di situ ada pisau, ada segala macam. Jadi begitu dia ngomong, saya langsung saut pisau, saya mau giniin ke suami saya. Anak saya langsung tarik spray, dia tutup mukanya, tutup matanya, tutup mukanya pakai spray. Gitu. Saya mau giniin ke suami saya. Tiba-tiba firman yang tadi saya baca, Yakobus 1 dibilang, anggaplah satu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya diem, tapi di sini saya terlintas di pikiran saya, kalau saya anggap ini satu penderitaan, saya akan sama seperti dulu. Bahkan mungkin bisa jadi gila beneran di pikiran saya itu. Di pikiran saya seperti itu. Akhirnya saya nangis dengan pisau yang masih di tangan. Saya nangis. Pisau masih di kepelan saya, tapi tangan ini lemes. Lemes gitu, mulai turun. Saya nangis di situ, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sakit saya bilang ya. Dihianati sama orang yang kita percaya. Bapak Ibu, apa yang Tuhan kasih ke saya, dia lakukan ke saya. Dia kasih saya slide waktu dia dicium Yudas.
Waktu dia dicium Yudas, dihianati Yudas, waktu dia mau diserahkan ke tangan orang-orang Romawi untuk disalib. Dia kasih itu di kepala saya. Saya nangis nggak berdaya, benar-benar saya nangis nggak bisa apa yang nggak ada yang kata yang bisa saya omong gitu. Aku bilang sakit, aku cuma bisa teriak sakit. Gitu. Tapi Tuhan bilang gini, sebelum kamu mengalami semuanya ini, aku telah terlebih dulu mengalaminya. Atau saya tambah nangis di situ, tambah nangis, tambah nangis, tambah nangis banget. Udah singkat cerita selesai lah gitu itu. Nah besokannya, karena anak saya waktu itu mau masuk SD, anak saya mau masuk SD, kita mau daftar di Providentia, sekolahan Katolik, karena saya kepengen anak saya sekolah Katolik gitu. Nah akhirnya saya ajak suami saya bilang ayo kita daftarin anak kita, daftarin Iwan untuk sekolah masuk SD gitu ke Provi. Ya dia ikut, tapi dia nggak mau ikut masuk, dia nunggu di luar. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah kita selesai, saya daftar gitu. Dia bilang, udah kamu pulang aja duluan. Saya mau pergi ke sini. Udah semenjak itu dia nggak pulang-pulang lagi. Dia pergi lagi. Dia pergi lagi entah kemana. Sampai berhari-hari. Bahkan mungkin setengah bulan sampai kali. Cuma bedanya, ketika saya mengalami hal kedua ini, respon saya sangat amat sangat beda. Respon saya tetap tenang, tetap positif. Karena setiap hari makanan saya cuma firman Tuhan. Makanan saya setiap hari itu baca firman, berdoa, saya nyanyi. Ya walaupun saya nggak bisa nyanyi, saya senang nyanyi. Jadi situ sampai berapa lama gitu saya cari, saya tanya kabar ke saudaranya juga nggak tahu. Bahkan ke keluarga saya yang di kampung saya juga nggak tahu. Jadi saya makin bingung, tapi bingungnya nggak seperti yang pertama. Jadi tetap ada sejahtera, tetap ada damai sejahtera gitu. Ya saya ambil doa puasa, saya segala macam lah. Kalau malam saya lebih banyak ketika mungkin orang-orang tidur. Saya senang kalau malam orang-orang tidur nggak ada suara, saya berdoa, saya memuji itu saya senang banget karena sunyi gitu, senyap. Itu saya lakukan itu. Itu juga lama juga, mungkin setengah bulan lebih. Nah ceritanya waktu hari Minggu itu, saya ke gereja sama anak saya. Tiba-tiba anak saya minta ke rumah tantenya. Nah terus saya anterin kan. Mana saya tahu gitu. Waktu saya sampai ke rumah tantenya itu ada suami saya tidur di lantai di bawah meja makan gitu. Kok saya kaget, kok dia ada di sini Ci gitu. Iya baru baru datang gitu. Tadinya saya mau bangunin dia pakai kaki, mau saya korek pakai kaki, dengan pakai kaki. Tapi di hati saya ada suara, hormatilah suamimu seperti kamu menghormati Kristus. Jadi nggak jadi saya korek pakai kaki, jadi saya korek pakai tangan. Saya bangunin pakai tangan. Sudah kejadian itu, dan itu masih terjadi. 3 tahun kemudian masih terjadi lagi, 3 tahun kemudian masih terjadi lagi, 3 tahun masih terjadi lagi. Jadi kalau diceritain ini memang panjang, tapi yang saya mau bilang di sini, respon saya, hati saya, itu nggak seperti pertama waktu saya belum kenal Tuhan Yesus. Teramat sangat beda saya ngerasain. Ada rasa adem, ayem, tentrem, damai, sejahtera. Sukacita tetap. Karena saya setiap hari itu masih ke rumah tantelan itu, saya setiap hari sampai saya berapa tahun itu ya. Jadi benar-benar sama tantelan itu dimuridkan. Sampai saya benar-benar bisa, kalau anak burung mah mungkin seperti anak burung itu kalau dia belum bisa terbang, dia nggak dijauhin dari emaknya gitu, emak rohani. Tapi ketika saya dilihatnya mungkin udah agak kuat lah, artinya bukan saya kuat gitu, tapi mungkin udah agak bisa terbang lah gitu ya. Mungkin sayapnya udah mulai, itu mulai saya agak ini sama tante lah karena kesibukan gitu. Agak kurang gitu. Tapi tetap setiap kali ketemu ataupun via handphone, via telepon gitu, itu mesti tante Lan itu iniin saya dengan firman Tuhan. Bahkan sampai hari ini, walaupun ya sekarang saya dikasih ibu rohani sambung gitu, ibu sambung rohani yang untuk dekatnya sama saya karena saya udah agak jauh tinggal, jadi ada ibu sambung rohani buat saya gitu.
Jadi udah ini cerita sampai di situ. Nah, dengan berjalannya waktu, kehidupan saya mulai biasa, rumah tangga biasa. Ini cerita yang ada satu cerita lagi yang mungkin Bapak Ibu juga perlu dengar. Sekali lagi kehebatan kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa. Bukan hanya dia membebaskan aku dari gila gitu ya, dari ketidakwarasan. Bahkan dia bisa kerjain hal yang luar biasa lagi. Tahun 2018 ke 2019 saya kerja ya waktu itu. Tahun 2018 ke 19, waktu saya mandi saya ngeraba payudara saya. Tiba-tiba saya ngerasain ada benjolan. Pikiran saya biasa aja ya, mungkin ya kelenjar lah mungkin gitu ya. Mungkin kelenjar gitu. Tapi saya telepon ke ibu sambung rohani saya, ke ibu rohani saya yang sambung ini. Saya telepon, saya tanya. Ya beliau kan lebih ngerti tentang kesehatannya. Ibu Lucia namanya. Beliau lebih ngerti tentang kesehatan. Beliau arahin untuk saya periksa gitu ya ke rumah sakit. Di rumah saya saya bilang entar. Tapi entah karena saya suka makan bakso atau memang dia ini sendiri ya, itu rasanya ya sepanjang ada benjolan itu memang saya suka makan bakso gitu. Karena hobi saya itu makan bakso gitu ya. Itu benjolan ini dari segede gini, itu cepet banget segede gininya gitu. Terus saya rasa mulai saya kepikiran, oh mungkin ya kata Ibu Lucia saya harus ke rumah sakit itu saya untuk ini. Cobalah saya ke puskesmas kan, diperiksa di puskesmas, puskesmas bilang saya rujuk ke rumah sakit gitu karena dia nggak bisa, dia harus ke rumah sakit. Akhirnya saya dirujuk lah gitu ke rumah sakit ke Pelni. Di Pelni saya yang nggak ngerti apa-apa gitu ya, saya bingung, karena saya nggak pernah urusan yang itu ke rumah sakit gitu. Terus saya datang aja ke tempat pendaftaran gitu ya, ambil antrian datang ke tempat pendaftaran. Terus orang itu mbaknya tanya, Bu mau kemana? Saya bilang saya nggak tahu. Saya cuma ya ada keluhan. Emang ada keluhannya apa? Benjolan, saya bilang gitu. Oh ya udah saya kasih ke dokter bedah ya. Iya, dia bilang. Saya bilang gitu. Nah, terus mau ke dokter bedah siapa Bu gitu? Saya bilang nggak tahu. Oh ya udah saya kasih dokter Bambang ya katanya. Iya gitu. Ya iya aja, saya mah iya aja karena ya saya memang nggak tahu gitu ya. Nah, saya semenjak ada benjolan, semenjak semenjak saya ada benjolan dan ketika saya harus datang ke rumah sakit, itu saya nggak pernah lepas dari headset. Headset itu ya nyanyian-nyanyian gitu, yang saya nyanyikan. Dan sampai bolak-balik gitu ya ke dokter gitu, ke dokter Bambang. Dokter Bambang itu kan nyaranin untuk dibuang aja Bu gitu. Saya bilang nggak ada obat dok gitu. Maksudnya karena saya juga ngeri dan saya bilang sama diri saya nggak mau sampai ada pisau itu nyentuh ke bagian badan saya. Enggak, dia bilang lebih baik dibuang aja gitu. Oh ya sudahlah gitu kan, dokter saya pikir lebih ngerti. Jadi ya udah saya ikutin. Tapi kan kalau pakai BPJS itu jedanya agak lama ya. Gitu maksudnya eh, karena satu pemeriksaan itu harus satu hari satu pemeriksaan. Sebelum operasi itu kan, sebelum konsultasi anestesi, sebelum di anestesi atau segala itu kita butuh cek cek jantung, cek paru, cek ini, cek itu gitu kan. Nah itu kan nggak setiap hari datang, bisa seminggu sekali, bisa berapa kali sekali gitu. Nah saya nggak pernah berhenti berdoa. Dibantu dengan yaitu ibu sambung rohani saya, adik-adik saya yaitu anak-anak Ibu Lucia, bahkan ada satu temennya anak Ibu Lucia itu kita selalu bergumul gitu untuk itu. Nah waktu itu, akhirnya tanggal 2 Januari 2019, tanggal 2 Januari, tanggal 1 saya lagi di kampung diteleponin sama pihak Pelni, saya mau dioperasi besok tanggal 2 gitu. Akhirnya saya balik ke Jakarta, saya operasi gitu, saya masuk rumah sakit. Dan setelah diambil, benjolannya ternyata besar gitu ya. Dia besar, terus kan dibawa ke patologi gitu, diteliti gitu ya, di apa sih namanya lah. Pokoknya dibawa ke patologi. Setelah
saya sampai dokternya bilang nanti ibu lihat hasil berapa hari kemudian gitu ya. Akhirnya waktu pas tiba tanggalnya untuk saya lihat hasil, saya datang ke dokter Bambang. Dokter Bambang jelasin bahwa dia bilang, ibu ini hasilnya kurang bagus. Saya tanya, kurang bagusnya kenapa dok? Dia bilang ini karsinoma medula mammae gitu. Saya nggak ngerti lagi, saya tanya lagi apa itu? Dia bilang kanker payudara. Nah di situ saya agak sedikit lep gitu ya. Di dalam hati diem tapi di dalam hati itu ada rasa gimana gitu ya. Sampai nggak sadar itu air mata itu netes di depan dokter. Tapi dokternya itu kebapaan banget ya, dokter Bambang itu bilang nggak apa-apa, dia bilang banyak yang sembuh kok, dia bilang gitu. Nah udah gitu saya keluar dari dokter, saya telepon ibu sambung saya, ibu sambung rohani saya bilang ke dia, ibu tahu nggak apa gitu hasilnya, ya cancer gitu. Nah akhirnya karena ibu rohani saya yang sambung ini, karena suaminya lagi dirawat di Harapan Kita, jadi kamu ke sini gitu. Jadi saya ke Harapan Kita. Nah jadi saya di situ nangis lah gitu di Harapan Kita itu gitu, sama ibu gitu nangis saya. Nah udah gitu kan, terus dokter Bambangnya bilang saya rujuk ke onkologi ya, dia bilang gitu. Iya saya bilang gitu. Saya ikutin ke onkologi. Kalau dokter onkologi itu kan dia nggak mau tahu, jadi sesuai dengan apa yang eh, dokter bedah kasih ke dia, ya itu yang harus dia buat gitu. Jadi dia katakan bahwa payudara saya harus dibuang satu gitu. Ya saya sebagai perempuan agak shock lah ya, agak inilah gitu. Harus dibuang satu. Saya ngebayangin payudara saya dibuang satu, saya harus kemo, saya harus minum obat. Itu saya ngebayangin kalau saya botak itu kayak apa. Jadi saya nangis, sebenarnya saya Tuhan saya nggak mau, saya bilang. Saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau kemo, saya nggak mau minum obat. Saya cuma percaya Tuhan bisa, Tuhan sanggup menyembuhkan saya dengan cara yang supranatural. Saya percaya banget gitu ya. Udah dengan waktu-waktu yang ada, akhirnya karena ya kan nggak setiap hari ke dokter, bisa berapa ini sekali. Saya ngelihat ya orang-orang di situ yang udah dioperasi, yang pada botak itu. Aduh rasanya, tapi saya nggak pernah di depan mereka saya bilang saya sakit. Saya bilang saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh, payudara saya sehat. Saya bilang ya. Begitu masuk ke dokter waktu itu saya sendiri, dia nggak mau. Akhirnya dia bilang panggil suami kamu karena untuk potong payudara itu butuh kesepakatan, butuh persetujuan dari suami saya. Nah berapa hari kemudian ke situ saya datang. Oh enggak, sebelum saya ke situ dengan suami, karena saya ngerasa diri saya ini sembuh, saya ngerasa diri saya ini gak ada apa-apa gitu loh yang saya rasa, gak ada. Nah akhirnya ibu rohani yang sambung ini, dia ngasih saran untuk saya pergi ke Prodia, cek darah gitu, cek darah, bahkan dananya pun dikasih gitu ya. Dia bilang ini hasil doa, jadi dananya tuh didoain dulu gitu. Tadinya saya nggak mau ambil juga saya ambil gitu, karena saya percaya lah gitu bahwa akan ada kuasa gitu ya. Dan akhirnya saya cek darah ke Prodia, ternyata setelah diambil itu nggak ada yang mengarah ke ganas, itu nggak ada gitu. Jadi nah dari situ saya datang ke dokter onkologi Pelni itu dengan percaya diri gitu. Saya bawa surat Prodia, saya datang ke dokter, saya waktu itu dia ini Bu Iis gitu, iya ini gitu. Dan saya mau dijadwalkan untuk operasi hari apa gitu. Nah, saya bilang sama dokternya, dok, maaf, bukan saya sok pinter dan bukan saya sok tahu. Eh, saya kemarin ke Prodia dan ini hasilnya. Tapi dokter itu nggak mau tahu. Dia bilang kata saya potong ya potong gitu. Kalau kata saya harus potong ya potong gitu. Jadi saya bilang sama dokternya, maaf dok, saya bilang, tolong kasih saya waktu untuk saya merenung, gitu, untuk saya mikir, untuk saya ini dengan keluarga. Iya, dia bilang, kalau kamu masih kurang percaya, kamu pergi aja ke dokter lain. Nah, karena saya disuruh pergi ke dokter lain, akhirnya saya cerita ke ibu rohani saya yang ibu sambung itu di Harapan Kita. Nah,
Ya akhirnya ibu saranin untuk saya pergi ke MRCC, ke Siloam. Saya pergi ke situ diantar suami saya. Ternyata di situ saya berharap ya dari tempat dari Pelni, saya berharap di MRCC saya dapat jawaban yang menenangkan gitu. Dapat jawaban yang yang bikin hati saya tuh gede gitu, yang yang ngarep untuk dia kasih jawaban tuh yang ada harapan gitu. Tapi malah saya datang ke situ, malah dia periksa, dia raba gitu. Waduh, dia bilang ini kankernya masih ada, dia bilang gitu. Kalau ibu masih mau hidup, dia bilang gitu. Masih mau hidup, masih mau panjang umur, cepetan potong, dia bilang gitu. Terus sekarang makin inilah rasa di dalam hati saya kayak makin kecil ya gitu. Dia bilang hanya saya perlu PET scan. PET scan itu 12 juta tanpa ditanggung BPJS. Jadi saya bilang, saya mikir saya itu mahal amat gitu. Cuma ya ibu sambung bilang saya kalau mau PET scan ya jangan mikirin dana gitu. Tapi enggak, saya bilang saya punya keputusan. Karena PET scan untuk supaya tahu sampai di mana penyebaran kanker di badan saya, di payudara saya gitu ya. Untuk tahu itu doang. Nah, udah gitu akhirnya saya pulang. Udah selesai cek di MRCC, saya pulang. Saya pulang nyampe rumah itu rasanya apa perkataan dokter ini di telinga saya tuh ngiung melulu, ngomong melulu gitu. Sampai rasanya hari itu pulang dari MLCC itu sore karena ya. Jadi ada waktu untuk saya leyeh-leyeh gitu, untuk saya tiduran. Tapi nggak bisa. Merem sebentar, tiba-tiba kayak orang kaget, gitu, kayak orang gimana gitu. Karena perkataan dokter itu di telinga saya gitu. Jadi sampai anak saya yang lagi di gereja aja, saya minta pulang, saya bilang, "Dek, mama kangen," saya bilang gitu. Padahal kita saking saya takut sebenarnya karena ngerasa pintu kubur itu di depan mata gitu. Pintu kuburan itu udah ngablak gitu, tinggal saya masuk aja. Suami saya bilang, "Tidur," gitu. Ya, saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa. Kamu bisa ngomong gitu karena kamu nggak ngalamin, saya yang ada di situ saya ngalamin gitu. Nggak bisa. Perkataan dokter itu ngiung di telinga saya gitu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, akhirnya seperti itu. Nah akhirnya cuma yang saya bersyukur itu Tuhan itu nggak ngebiarin pikiran saya itu seperti itu berlama-lama. Ketika sampai malam tidur itu bisa tidur seperti biasa gitu. Dan sepertinya yang tadi sore terjadi itu kayak terabaikan, kayak hilang aja gitu, hilang aja. Saya biasa kalau bangun kan saya pagi gitu ya malam orang-orang pada tidur saya bangun gitu, saya suka nyembah gitu. Saya nyembah, saya nyanyi di situ, saya pujian dan saya contek dari firman-firman Tuhan ya. Seperti yang di Daniel 2 dibilang ketika Daniel diminta menerjemahkan mimpinya Nebukadnezar. Dia bilang manusia ahli nujum ataupun orang pintar itu nggak ada yang bisa, tetapi di surga ada Allah yang bisa menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi saya contek lah itu kata-kata Daniel itu. Saya bilang di bumi mungkin di rumah sakit nggak ada yang bisa untuk menyembuhkan kanker. Tapi saya percaya di surga ada Allah yang sanggup dan mampu menyembuhkan saya dengan cara yang supranatural. Saya terus katakan itu. Dan satu hal lagi, itu yang saya contek itu adalah perkataannya Hizkia. Perkataannya Hizkia waktu dia ngerasa terancam. Waktu dia ngerasa terancam di 2 Raja-Raja 19 ayat 14 di situ dibilang bahwa ketika dia menerima surat ancaman gitu dari musuhnya, dia terima, dia baca, dan dia pergi ke rumah Tuhan. Dia bawa surat itu, dia persembahkan kepada Tuhan. Saya ikutin itu. Saya bawa hasil dari patologi. Saya bilang sama Tuhan, karena saya pun juga ngerasa kalau Hizkia ngerasa terancam sama musuhnya, saya pun ngerasa nyawa saya itu terancam gitu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini loh, ini hasil patologi Tuhan, yang menyatakan bahwa saya itu karsinoma medula mamai atau kanker payudara. Ini tulisan boleh bilang seperti itu, saya bilang. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan Allah yang maha dahsyat, kuasa Tuhan Yesus, kuasa Raja di atas segala raja sanggup membatalkan vonis ini. Saya percaya banget.
Bukan hanya 1%, 2%, 100%, beribu-ribu persen saya percaya. Dan saya juga selalu saya merenungkan firman semenjak ada benjolan. Inilah yang saya bilang ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kreatif. Dia bisa memberikan kepada saya apa yang gak pernah saya pikir. Waktu mulai ada benjolan di payudara saya, dilala Tuhan itu ingetin satu musik ya ke telinga saya. Itu saya pernah dengar di mana saya nggak pernah tahu. Saya nggak pernah tahu karena di gereja pun juga kayaknya belum pernah dinyanyikan itu. Itu lagu yang musiknya itu ngebeat. Untuk kita nyanyinya itu nggak bisa melo-melo karena musiknya itu ngebeat dan lagunya pun juga cingkrak-cingkrak begitu. Akhirnya dengan samar-samar ya gitu di kepala saya ada seperti itu, akhirnya saya cari di YouTube. Saya cari di YouTube. Ternyata waktu saya buka itu persis ada lagu yang namanya judulnya In Jesus Name. Vokalisnya itu Darlene, yang Darlene Zschech itu yang apa dari Hillsong. Itu memang begitu saya setel lagunya itu, saya orang yang bodoh ya. Sekolah aja enggak, boro-boro saya bisa bahasa Inggris, ngerti aja enggak gitu. Tuhan bisa arahin saya untuk dengerin lagu itu. Entah apa maksudnya gitu. Tapi saya dengerin lagu itu gitu. Walaupun saya nggak ngerti, saya cari yang ada iniannya. Yang ada apa namanya? Teksnya. Saya cari apa sih yang dimaksud lagu ini gitu. Sampai saya hafal gitu ya, sampai saya perkatakan terus itu apa rapnya. I will live, I will know that the resurrection power of Christ life in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will know that I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Jadi saya loncat. Mungkin kalau anak saya ada, dia bisa ngomong kali. Itu saya nggak tahu dimanapun. Pokoknya setiap kali ada kesempatan, saya loncat, saya nyanyi, dan saya kutuk kanker itu di dalam nama Yesus. Dia mati sampai ke akar-akarnya. Bahkan sel-sel yang jahat di dalam payudara saya, di dalam tubuh saya bilang saya hancurkan di dalam nama Yesus. Dan saya minta sel-sel yang baru, yang sehat dari surga itu, Tuhan berikan untuk payudara saya, untuk tubuh saya. Jadi saya klaim apa yang saya ikat di bumi itu akan terikat di surga, dan apa yang saya lepaskan itu akan terlepas di surga. Saya percaya kuasanya itu pasti bekerja gitu. Dia Allah yang maha hebat. Firman-Nya di Markus berkata bahwa ketika kita punya iman sebiji sesawi, bukan saja kita bisa mengutuk pohon ara sampai pohon ara itu kering, tetapi Tuhan bilang kita bisa merintahkan gunung untuk dia bisa pindah dan tercampak ke dalam laut. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, iman sebiji sesawi di dalam diri saya ada, bahkan lebih daripada sebiji sesawi. Saya percaya kepada Tuhan. Tuhan teramat sangat sanggup dan mampu menyembuhkan saya dengan cara supranatural. Nah, dengan itu ya saya terus nyanyi. Akhirnya saya nggak terlalu fokus kepada diri saya. Saya kerja terus di kerjaan juga. Itu tempat kerja itu menjadi keluarga kedua buat saya. Ya karena anak-anak itu udah seperti keluarga lah kita. Di situ pun saya nggak pernah berhenti. Karena di situ kita sambil kerja, tangan jadi terbatas untuk kelihatan, jadi headset yang saya pasang terus nyanyi terus gitu. Nah, itu setelah saya bawa bukti ini, bawa apa namanya hasil patologi ini ke Tuhan, timbullah di pikiran saya ini pikiran-pikiran positif yang nggak pernah ada, nggak pernah kepikir, nggak pernah terlintas di dalam pikiran saya. Pikiran-pikiran yang saya percaya bahwa itu pikiran dari Roh Kudus. Untuk saya tidak memikirkan apa yang sedang saya alami. Tapi karena saya ya, mungkin kalau saya boleh bilang di sini, saya ada sedikit pelayanan suka terlibat lah, ikut-ikutan gitu ya. Maksudnya gabung di pelayanan SOS, itu menjadi sahabat bagi orang sakit. Itu saya sering kali ke Darmais gitu ya. Makanya saya tahu di Darmais itu adalah tempat orang-orang cancer. Ketika saya melayani mereka,
bahkan dari awal mereka masuk ke situ, bahkan sampai mereka tutup mata itu saya melayani mereka, bahkan terkadang juga sampai saya nginep di situ gitu kalau memang pasien itu butuh untuk saya temenin gitu ya, keluarganya butuh untuk saya temenin sampai saya nginep. Bahkan ada satu pasien yang dia tutup mata pun itu di tangan saya gitu. Jadi saya ngelihat ada satu pasien yang dari Tanah Toraja itu ya, itu saya lihat kanker payudara dan saya ikut masuk ke tempat ngebersihin payudaranya itu. Makanya saya tahu gitu, itu gimana benyenyehnya, gimana bernanahnya, gimana merahnya dan gimana baunya itu saya tahu. Karena saya masuk gitu sampai ke dalam tempat itu waktu suster bersihin itu saya masuk dan saya terlibat di situ gitu. Makanya saya untuk begitu saya ngalamin rasanya juga agak gimana gitu ya. Cemas yang dulu saya suka dengar di Darmais. Katanya kalau mereka dengar vonis dokter seakan-akan dunia ini runtuh. Ternyata setelah saya diizinin Tuhan untuk mendengar itu pun juga saya sama. Cemas saya alami, ketakutan, kekhawatiran, bahkan kegentaran itu saya alami gitu ya. Nah, syukur kepada Tuhan Allah yang maha ajaib dan luar biasa, yang berkarya secara hebat gitu, yang menunjukkan kuasanya dalam hidup saya, yaitu Tuhan Allah Bapa yang saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah saya bawa hasil itu ke patologi, timbul pikiran-pikiran positif di dalam pikiran saya, untuk saya tidak lagi mengasihani diri saya. Saya harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya kepikir ya di sini saya, di kepala saya, yang seberapapun saya nggak tahu kapan saya dipanggil Tuhan, saya bilang saya nggak takut Tuhan. Pada akhirnya saya bisa bilang sama Tuhan, saya bersyukur, saya bilang Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan mempercayakan kanker ini ada dalam tubuh saya bersyukur. Ini adalah rezeki nomplok buat saya, ini adalah rezeki besar buat saya. Tidak semua orang dipercaya itu. Kalau saya dipercaya untuk ada kanker di dalam payudara saya percaya Tuhan melihat kapasitas kekuatan itu ada dalam diri saya. Karena saya teringat firman-Nya yang berkata bahwa pencobaan yang Dia izinkan itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Nah, udah gitu ini ya, akhirnya saya tidak lagi fokus kepada diri saya sendiri. Saya bilang ke Tuhan seperti yang di Yohanes katakan bahwa dia bilang siapa yang takut kehilangan nyawanya, maka ia akan kehilangan nyawanya. Jadi saya bilang Tuhan saya nggak takut mati, saya nggak takut kehilangan nyawa saya. Hanya saya minta satu, Tuhan yang jemput langsung saya. Saya nggak mau dijemput sama siapapun. Saya terlebih orang pribadi di luar Tuhan. Saya nggak mau. Saya mau Tuhan Yesus langsung yang jemput saya bilang. Saya nggak takut kehilangan nyawa. Kapanpun mau Tuhan panggil saya siap. Yang penting seberapa sekarang waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya pakai untuk menyenangkan orang. Saya pakai untuk, saya manfaatkan untuk saya datang ke orang-orang yang mungkin yang punya nasib seperti saya bilang gitu. Itu yang tadinya saya ngelihat papan Darmais itu seperti ada trauma. Tapi saya bilang saya harus masuk lagi ke situ, ke Darmais. Karena saya tahu di sana banyak orang-orang yang sudah putus asa. Bahkan mereka tidak lagi melihat ada harapan. Karena mereka melihat kepada apa yang saat ini mereka alami. Mereka nggak pernah tahu bahwa di depan dia, di atas sana, ada kuasa Allah yang maha tinggi, yang sanggup mengerjakan apa yang nggak pernah kita pikir, apa yang nggak pernah kita dengar, apa yang nggak pernah terlintas di dalam pikiran kita. Dia sanggup melakukan itu untuk kita orang-orang yang mengasihinya. Jadi saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan saya bilang, saya terima keputusan Tuhan, saya berdamai dengan diri saya berdamai dengan Tuhan, saya berdamai dengan orang-orang siapapun mungkin yang pernah mengecewakan hati saya berdamai dengan setiap orang. Saya mau memanfaatkan hidup saya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kali kalau saya nggak bawa motor ya, setiap kali saya naik motor saya cerita ke orang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus Tuhan yang sudah menyelamatkan aku dari penyakit gila ibaratnya. Kalau dia nggak tolong aku tepat waktu, aku nggak pernah tahu saat ini mungkin aku nggak ada. Dan aku nggak pernah ketemu dengan Bapak Ibu semua yang ada di channel ini yang menyaksikan acara ini.
nggak pernah tahu. Mungkin Iis sudah telanjang di jalanan, atau mungkin Iis sudah mati terkubur gitu. Jadi saya nggak pernah tahu. Tapi syukur kepada Allah yang saya sembah di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang menolong tepat pada waktunya. Dia Allah yang telah menulis bakal hidup saya akan seperti apa. Dia semua itu tertulis di dalam buku kehidupan dia. Dan saya bersyukur untuk itu. Terima kasih. Saya percaya bahwa kuasanya yang dahsyat akan lebih lagi dia nyatakan, bahkan dia demonstrasikan buat orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus hidup. Saya bilang Bapak Ibu, kalau saat ini mungkin ada yang menyaksikan channel ini, ada yang mendengar kesaksian saya, mungkin sudah putus asa, sudah ngerasa bahwa tidak ada lagi harapan, mungkin seakan-akan semuanya sudah selesai, tinggal nunggu waktu. Hei, hayo, bangkit, lihat ke atas. Di atas, di surga ada Allah yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin buat manusia. Dia lakukan. Dia Allah yang terlalu hebat. Dia Allah yang terlalu dahsyat. Yang segala pekerjaannya, segala apa yang dipikirkannya, kita nggak pernah tahu. Kalau Bapak Ibu sekarang lihat Iis yang seperti ini, itu hanya satu. Karena siapa? Karena kemurahan dia. Karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Karena kemurahan, kebaikan, kehebatannya dia. Kuasanya yang bekerja di dalamku. Sangat dahsyat. Makin hari aku makin cinta dengan Tuhanku. Karena dia Allah yang membimbingku sampai saat ini. Ketika aku bingung untuk mengambil keputusan, dia Allah yang hadir dengan hikmat-hikmat yang tidak terduga. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup aku. Aku percaya bahwa ketika Tuhan memanggil aku dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib, untuk menyaksikan, mendemonstrasikan kuasa-Mu di dalamku, supaya semua mata boleh melihat, bahkan setiap lidah boleh mengakui, setiap lutut bertelut dan mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bagikanlah tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang jika sudah diberkati oleh Tuhan. Dan selalu dukung kami di dalam doa untuk kiranya pelayanan kami dapat memenangkan banyak jiwa, memberkati banyak jiwa, dan memberikan kelegaan jalan keluar bagi mereka yang putus asa. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Haleluya. Amin.